ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang meskipun berbeda dengan Ramadan sebelumnya, kita bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan mulia, bulan yang penuh maghfirah, dan juga bulan yang penuh dengan ganjaran bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah ataupun juga amalan-amalan di bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini menjadi pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji sebahagian saja dari kandungan Al-Qur'an, agar Al-Qur'an bukan hanya sekedar kita membacanya, tetapi juga kita bisa memahami kandungan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mengkaji ada kaitannya dengan kondisi puasa kita hari ini di tengah-tengah wabah COVID-19. Yakni saya ingin mengkaji terkait dengan komunikasi kesehatan di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk memahami Al-Qur'an memang caranya dengan menggunakan metode tafsir, atau dengan cara melakukan penafsiran. Nah, agar penafsiran bisa dipahami secara komprehensif, memang ada beberapa metode tafsir. Yang pada kesempatan ini saya menggunakan satu metode, yakni metode maudhu'i, atau metode yang sifatnya tematik. Dengan cara kita atau saya akan membahas beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan tema yang terkait dengan komunikasi kesehatan di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk bisa kita memahami lebih dalam tentang komunikasi kesehatan di dalam Al-Qur'an,
Itu diawali dengan kita mengkaji keywordnya, kata kunci pokok di dalam Al-Quran. Apa yang disebut dengan komunikasi Al-Quran itu, dan kata kuncinya itu apa? Ini yang harus kita awali. Ya. Nah, setelah saya mencoba melakukan riset, ya ini riset kecil-kecilan yang dilakukan oleh saya selaku orang yang mengkaji kaitannya dengan Al-Quran ini, ternyata saya tidak menemukan secara spesifik memang di dalam Al-Quran itu kata yang bisa mewakili sekaligus satu frase komunikasi kesehatan. Nah, karenanya kemudian saya mencoba mengkajinya dengan cara melihat bentukan frase tersebut dari kata komunikasi dan kata kesehatan. Nah, dari dua kata inilah saya menemukan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran nanti banyak disebutkan istilah-istilah komunikasi. Seperti umpamanya ada kata panggilan yang berupa an-nida, ya ayyuhallazina amanu, atau ya ayyuhan nasu, atau bisa juga perkataan kola atau an-naba, berita, atau juga tazkiroh, ya peringatan, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata yang biasanya para ilmuwan komunikasi itu menjadikan istilah-istilah komunikasi yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya umpamanya banyak Al-Quran menyebut ada kata kaulan ma'rufa, ada kaulan balego, ada kaulan karima. Di sana ada kata kaul, perkataan, itu adalah istilah komunikasi. Nah, kemudian juga di Al-Quran saya mencoba melakukan kajian tentang kata kesehatan. Kalau di dalam kamus itu kata kesehatan itu diambil istilah sehah atau afiyah. Ya. Ternyata setelah saya coba buka Al-Quran, kata sehah dan kata afiyat itu tidak digunakan oleh Al-Quran. Karenanya kemudian saya mencoba meneliti ayat-ayat yang lainnya yang berdekatan dengan kata kesehatan ini di dalam Al-Quran. Saya menemukan paling tidak ada 9 istilah atau 9 kata yang terkait dengan kata kesehatan ini. Yang pertama, saya menemukan kata yang ada di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan kesehatan ini, ada kata kuwah. Ya, kata kuwah artinya bisa kekuatan. Ya, secara bahasa itu artinya kaitan dengan kekuatan. Nah, itu oleh Al-Quran disebutkan sebanyak 42 kali. Ya, Al-Quran menyebutkan kata kuwah itu sebanyak 42 kali. Kemudian yang kedua, kata toharo, ya, bersuci. Juga Al-Quran menyebutkan sebanyak 15 kali. Kemudian ada kata tazkiyah atau zakat, ya, juga sama, suci juga, ya. Itu juga disebut oleh Al-Quran sebanyak 23 kali. Kemudian kata itma'anna, ya, itma'anna Al-Quran juga menyebutkan sebanyak 12 kali. Kemudian kata itma'anna ini artinya tentram, tenang, ya. Kemudian kata syifa artinya obat atau pengobatan sebanyak 6 kali. Kemudian kata marid, kata sakit sebanyak 24 kali. Dan kemudian kata aza atau yu'zi, ya, menyakiti, ya, ini juga sebanyak 23 kali. Dan kata ridsun, ya, kotoran, ini sebanyak 8 kali. Dan juga kata sakiyun, ya, artinya penderitaan atau kesengsaraan, ya, ini sebanyak 12 kali, ya. Itulah kata-kata yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan kata kesehatan. Nah, gitu.
Nah, dari kata-kata itu kemudian saya coba cari beberapa ayat-ayatnya yang tadi sudah saya sebutkan itu, ya. Kemudian coba saya rangkum makna kesehatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an mengartikan kesehatan itu bukan hanya sehat secara fisik saja, ya, tetapi juga sehat secara psikis, sehat secara mental, artinya atau psikis atau mental, kemudian sehat secara sosial dan sehat secara spiritual. Nah, inilah 4 kesehatan, dan ini juga istilah kesehatan yang dikembangkan oleh WHO. Jadi orang sehat itu bukan hanya diukur dari fisik dan mental saja, tapi juga sehat secara sosial dan juga sehat secara spiritual. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dari 2 kata yang tadi saya temukan di dalam Al-Quran, kata komunikasi dan kata kesehatan, nah, saya mencoba melihat ada redaksi Al-Quran yang ada satu ayat yang mencoba menghubungkan antara istilah atau kata komunikasi dengan kata kesehatan ada dalam satu ayat. Ada juga dalam satu kelompok yang masih ada keterkaitannya, ya. Biasanya ada ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya yang menyebutkan istilah komunikasi sekaligus juga ada istilah kesehatan. Makanya disitulah yang kemudian nanti coba saya maknai yang saya artikan kaitannya dengan komunikasi kesehatan. Jamaah rahimakumullah, ya. Kita pahami dulu komunikasi kesehatan itu apa. Kalau menurut para ilmuwan itu, ya, pemaknaan komunikasi kesehatan itu adalah satu usaha sistematis, ya, bagaimana mempengaruhi perilaku manusia, ya, supaya bertingkah laku sehat, ya, dengan menggunakan pendekatan baik komunikasi antar individu atau komunikasi kelompok atau organisasi, ataupun juga dengan menggunakan komunikasi massa. Nah, itu. Nah, kalau kemudian istilah kesehatan atau istilah komunikasi kesehatan tersebut kita kaitkan tadi dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ketika berbicara tentang komunikasi kesehatan, ini lebih berbicara bagaimana Al-Quran mendidik, ya, perubahan perilaku sehat, ya, mendidik perubahan perilaku sehat, ya, baik secara individu maupun juga secara kelompok, ya. Nah, bagaimana ada 4 poin penting, ya, dari makna-makna tadi atau dari kata-kata yang tadi saya kaji itu, kemudian saya mencoba menarik makna komunikasi kesehatan dalam Al-Quran ini ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah kesehatan secara fisik ini maka perlu kita jaga dengan cara kita komunikasi yang sifatnya fisik, ya, komunikasi yang sifatnya fisik. Al-Quran umpamanya mengisyaratkan di dalam surah Al-Mudassir, ya, ayat 1 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir." Nah, dari ayat Al-Mudassir 1 sampai 4 ini ada kata kesehatan itu toharo, ya, wa siyabaka fatahhir di sana. Dan ada kata komunikasi, ya ayyuhal muddassir, ada panggilan ataupun juga ada fa'anzir, kum fa'anzir. Ada 2 istilah komunikasi
yang terdapat di dalam ayat itu. Ada fa'anzir, ada ya ayyuha, dan di sini ada at-toharo. Jadi saya mencoba mengaitkan ini, kata komunikasi dengan kata kesehatan dalam satu makna. Nah, Al-Quran menggunakan kata toharo ini memang konteksnya lebih pada penjagaan fisik, ya, pakaian, ya. Meskipun juga ada ulama tafsir mengartikan pakaian ini bukan hanya pakaian dalam arti yang fisik, bisa juga pakaian dalam arti yang rohani. Tapi dalam konteks ini saya menggunakan kata toharo, dan juga memang banyak digunakan ini adalah lebih pada unsur fisik, karena dari beberapa ayat yang tadi saya sebutkan, ada 15 kali ayat Al-Quran menyebutkan kata toharo, ini lebih banyak menyinggung pada persoalan fisik. Karenanya saya mengatakan bahwa di sini komunikasi yang fisik. Nah, dalam hal komunikasi fisik nanti bukan hanya merubah faktor internal dalam diri kita, ya, artinya secara fisik oke, kita siap, tetapi perlu dukungan juga, ya, ada support dari faktor eksternalnya. Nah, Al-Quran nanti banyak menyebutkan tentang dukungan untuk kita berperilaku secara fisik. Seperti umpamanya kita harus menggunakan air yang bersih, ya, Al-Quran nanti banyak menyebutkan tentang air bersih, ya. Kemudian juga kita dilarang untuk memakan makanan yang dilarang saja, terutama makanan yang diharamkan, ya, anjing, babi, ataupun juga makanan-makanan binatang taring. Nah, ini kan, ya, salah satu yang bisa juga kita dapatkan informasinya ketika manusia melanggar, ya, makanan seperti kelelawar, makanan-makanan yang memang seharusnya tidak dimakan tapi dimakan, yang akhirnya menimbulkan virus itu. Nah, ini kan salah satu pelanggaran, berarti kita tidak menjaga fisik kita dari makanan yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan makanan yang makruh pun juga, ya, kita diingatkan kalau bisa jangan kita makan. Ini dari makanan-makanan. Begitu juga nanti di dalam Al-Quran juga kita dianjurkan untuk memberikan istirahat, ya, tubuh kita. Ya, puasa ini salah satunya adalah bentuk istirahat, ya, tubuh kita. Itu juga dengan olahraga dan seterusnya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran kaitannya dengan faktor penjagaan kesehatan secara fisik, terutama dukungan dari aspek luar. Nah, dari aspek dalamnya tadi adalah kita, ya, secara diri kita ini perlu menjaga, ya, kaitannya dengan kesehatan secara fisik, ya. Nah, itu makna yang pertama dari Al-Quran kaitannya dengan komunikasi kesehatan secara fisik. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan yang terkait dengan spiritualitas kita, ya, yang terkait dengan spiritual. Artinya apa? Artinya jangan sampai kemudian kita sebagai umat Islam terutama yang diberi pedoman Al-Quran ini, Al-Quran mengajarkan jangan sampai kemudian diri kita itu terbawa ke ajaran-ajaran yang tidak mengakui Tuhan, ajaran ateis, atau kita mengakui Tuhan yang banyak, yang politeis, ya, atau berperilaku kita membangkang, ya, musyrik ataupun juga kafir. Nah, gitu. Ini jangan sampai kemudian kita tercebur ke perilaku-perilaku itu, entah itu ateis, politeis, musyrik ataupun juga kafir. Nah, karenanya, ya, di sini kita diberi modal, yaitu berupa hati, ya, berupa hati. Nah, hati inilah nanti yang menjadi modal kita untuk bisa berkomunikasi secara spiritual, ya. Nah, saya melihat di ayat Al-Quran ini ada yang menarik di sini, ya, ada kata komunikasi dan ada istilah kesehatan yang digunakan. Umpamanya saya ambil contoh di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28, ya. Di sana Allah mengatakan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, di sana
ada komunikasinya, ada kata zikir, ya, peringatan, ya, ingatan atau ingat. Kita mengingat itu berarti kan berkomunikasi dengan Tuhan, ya, kita berkomunikasi. Kemudian ada kata itma'anna yang tadi saya sebutkan, tentram, tenang. Ini istilah kesehatan. Jadi dua kata ini dalam satu ayat ini menyatu, ada komunikasinya dan ada kesehatannya. Alladzina, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang yang hatinya tenang dengan mengingat Allah. Gitu. Maka ingatlah, ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Nah, ini sangat jelas menunjukkan adanya komunikasi yang sifatnya transendental. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu diawali dengan iman, keyakinan kita kepada Allah melalui hati yang ada di dalam diri kita. Nah, ini jadi ada simbol, ya, komunikasi yang kedua yang diajarkan oleh Al-Quran kaitan dengan komunikasi kesehatan adalah komunikasi yang sifatnya transendental. Artinya kalau kita beriman dan terus kita melakukan hubungan dengan Allah, ya, entah itu melalui sholat atau melalui doa, ya, itu nanti kita akan terpelihara dari hal-hal yang menyimpang seperti tadi ateis atau politeis ataupun juga musyrik dan juga kafir. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ketiga, ya, komunikasi kesehatan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dari kata-kata yang tadi saya coba kaji itu adalah menjaga kesehatan secara psikis, ya, terutama ini berkaitan dengan emosi, ya, berkaitan dengan emosi. Nah, ini juga saya kutip ada satu ayat yang juga sangat terkait, ya, dengan sangat terkait antara komunikasi juga dengan kata kesehatan. Saya ambil contoh umpamanya ada di dalam surah Al-A'la, ya, surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbih fasalla. Lagi-lagi di sini ada komunikasinya, ada zakara, ya, kemudian ada istilah kesehatannya dari tazkiyah atau zaka, mensucikan. Jadi sungguh beruntunglah, ya, sungguh, ya, qad aflaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Ya, pensucian ini, ya, kata tazkiyah di dalam Al-Quran banyak digunakan untuk mensucikan dalam arti yang lebih pada psikis. Tadi kalau toharo itu lebih banyak digunakan untuk kesucian yang sifatnya fisik, sementara kalau tazkiyah kaitannya dengan kesucian yang sifatnya ruhani, ya, sifatnya psikis atau mental kita. Nah, dan wa zakarasma rabbih fasalla, dan menyebut nama Tuhannya lalu dia melaksanakan sholat. Nah, itu. Nah, dari ayat ini, ya, menunjukkan jelas pentingnya terkait dengan komunikasi yang sifatnya psikis atau di sini. Nah, bagaimana caranya saja, ya, ini karena kaitannya dengan mentalitas, kaitan dengan fisik, ya, nanti banyak penjelasan di dalam hadis, ya, kaitannya dengan jangan sampai ada unsur riya, kemudian unsur sombong, ya, kemudian stres dan seterusnya. Ini nanti sangat banyak sekali kaitannya dengan unsur-unsur yang terkait dengan psikis, ya. Nanti banyak ayat Al-Quran yang akan memperkuatnya, tapi yang jelas saya ingin menunjukkan bahwa ada komunikasi itu, ya, ada komunikasi yang sifatnya bersifat psikis, ya. Dan yang terakhir, ya, di dalam Al-Quran kaitannya dengan komunikasi, ya, kesehatan yang ada dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah
berkaitan dengan menjaga kesehatan secara sosial atau kesehatan sosial. Nah, ini diisyaratkan di dalam Al-Quran kaitannya dengan kesehatan yang tadi saya sampaikan, ada istilah aza. Ya, saya ambil umpamanya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqadih tamalu buhtanan wa ismam mubina. Nah, sini. Dan orang-orang yang menyakiti, ya, orang-orang yang menyakiti baik mukmin laki-laki maupun juga mukmin perempuan, ya, bighairi maktasabu, dengan tanpa ada penyebab kesalahan yang diperbuatnya, ya. Maka kata Al-Quran itu faqadih tamalu, mereka itu membawa buhtanan, ya, satu kebohongan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Nah, ini. Jadi di sini sangat jelas kita tidak boleh menyakiti orang lain, ya, dalam bentuk apapun. Entah itu dengan cara kita memfitnah, ya, dengan cara mengejek, ya, ataupun juga bergibah, ya, ataupun juga dengan ungkapan-ungkapan yang tidak bagus. Ini adalah sebahagian kecil dari komunikasi sosial. Nah, ini adalah juga kaitannya dengan komunikasi sosial. Dan banyak lagi sebenarnya penjelasan-penjelasan di Al-Quran terkait dengan bagaimana perilaku sosial kita juga ini supaya sehat. Jadi menjadi tidak bagus kalau kemudian kita hidup menyendiri. Nah, bagaimana dengan kondisi Ramadan ini? Kita disuruh di rumah. Nah, ketika kondisi kita di rumah dalam kondisi wabah COVID ini, bukan berarti kemudian kita tidak berinteraksi, ya, kita tidak berhubungan secara sosial. Jelas hubungan dengan keluarga ini akan semakin bagus, gitu kan? Akan semakin dekat kita dengan keluarga. Mungkin yang selama ini kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga tidak ketemu dengan anak, tidak bisa berinteraksi dengan anak, tidak bisa memberikan contoh kepada anak. Inilah kesempatan yang terbaik kita untuk bisa berinteraksi dengan anak kita, dengan anggota keluarga kita. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi, dan ini tentu saja akan membuat kita menjadi sehat juga karena secara sosial kita bagus. Nah, begitu juga dengan komunikasi dengan yang lainnya. Sekarang ini kan sudah banyak media yang bisa digunakan untuk kita berinteraksi secara sosial, ya, entah itu melalui telepon, ya, melalui WhatsApp, ataupun juga media-media yang lainnya. Yang jelas kita masih tetap bisa berhubungan secara sosial, ya. Itulah penting. Makanya kita sebagai makhluk sosial nggak mungkin akan meninggalkan komunikasi sosial ini, ya. Nah, oleh karena itu, ya, para jamaah sekalian, ya, itulah gambaran yang penting. Jadi ketika kita ingin, ya, hidup kita sehat, itu bukan hanya kita memperhatikan unsur fisik saja, ya, unsur fisik saja, tapi sehat dalam penjelasan Al-Quran juga perlu diperhatikan kaitannya dengan mental kita atau psikis kita, juga hubungan sosial kita dengan orang lain, dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah penting. Jadi kesehatan dilihat secara Islam itu secara holistik, dan bagaimana kita membangun kesehatan yang holistik ini dengan kita menggunakan komunikasi-komunikasi yang tadi saya jelaskan. Barangkali itu sekilas, ya, saya mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita dalami. Banyak sekali sebenarnya pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Salah satunya tadi bagian kecil yang saya jelaskan kaitan dengan komunikasi kesehatan yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini perlu terus dikembangkan. Ini hanya bagian kecil dari riset yang saya lakukan. Mungkin nanti ada yang lebih dalam lagi, bisa mengkaji lebih mendalam lagi tentang ilmu komunikasi kesehatan ini, sehingga betul-betul bisa bermanfaat buat umat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi para jamaah sekalian, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Dan mohon ucapkan terima kasih. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار